Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, ketemu lagi dengan pembelajaran online kali ini dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi kata ganti untuk kelas 5. Apa itu kata ganti? Kata ganti disebut juga dengan istilahnya yaitu pronomina, merupakan kata yang menggantikan kata benda atau kata yang dibendakan. Seperti apa? Simak penjelasan berikutnya. Menurut fungsinya, kata ganti dibagi menjadi yang pertama, kata ganti orang. Kata ganti orang ini juga ada 3 ya, terbagi menjadi 3, yaitu kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, dan kata ganti orang ketiga. Di mana pada masing-masing bagiannya juga dibagi lagi menjadi 2, yaitu kata ganti orang pertama tunggal, kata ganti orang pertama jamak. Contoh untuk kata ganti orang pertama tunggal ada saya, aku. Kemudian kata ganti orang pertama jamak ada kami, kita. Kemudian kata ganti orang kedua dibagi menjadi 2 juga, yaitu kata ganti orang kedua tunggal. Contohnya kamu, Anda, engkau, saudara. Kemudian kata ganti orang kedua jamak, contohnya adalah kalian. Kemudian yang ketiga, yaitu kata ganti orang ketiga tunggal, dibagi menjadi 2 juga, yaitu kata ganti orang ketiga tunggal, contohnya adalah dia, beliau, ia. Kemudian kata ganti orang ketiga jamak, ada mereka. Kemudian yang kedua, ada kata ganti petunjuk, kata ganti penanya, dan kata ganti milik atau kepunyaan. Untuk kali ini kita tidak akan mempelajari ini ya, ini hanya untuk sekedar kalian ketahui. Yang akan kita bahas dan pelajari pada kali ini adalah kata ganti orang. Berikut ini akan diberikan beberapa contoh penggunaan kata ganti orang pada kalimat. Yang pertama adalah kata ganti orang pertama tunggal. Contoh katanya tadi adalah saya dan aku ya. Kemudian di situ contoh kalimatnya, saya setuju dengan adanya pembelajaran offline. Aku mempunyai seorang kakak yang pintar bermain bola. Untuk penulisan, ketika menulis contoh untuk saya nanti seperti biasa ya, huruf kapital di awal, kemudian huruf berikutnya itu huruf kecil. Ini hanya untuk contoh saja, untuk menunjukkan bahwa yang merupakan kata gantinya yang mana pada kalimat tersebut ya. Kemudian yang berikutnya kata ganti orang pertama jamak, di situ kata yang digunakan adalah kita dan kami. Contoh kalimatnya adalah kita harus menjaga kebersihan lingkungan, kami belajar dengan gembira. Kemudian yang berikutnya yaitu kata ganti orang kedua tunggal. Contoh katanya adalah kamu atau Anda, engkau, saudara. Di sini Bu Tias buat contoh kalimatnya satu ya, dengan bisa bergantian penggunaannya. Di sini contohnya adalah manfaat apa yang kamu dapatkan dengan membaca buku, atau manfaat apa yang Anda dapatkan dengan membaca buku, atau manfaat apa yang engkau dapatkan dengan membaca buku, atau manfaat apa yang saudara dapatkan dengan membaca buku. Kemudian kata ganti orang kedua jamak, katanya adalah kalian. Di situ contoh kalimatnya adalah apa yang kalian rasakan ketika sakit. Kemudian yang berikutnya yaitu kata ganti orang ketiga tunggal. Kata ganti orang ketiga tunggal di situ yaitu ada dia atau ia atau beliau, dengan contoh kalimat dia adalah orang yang dermawan, atau ia adalah orang yang dermawan, atau beliau adalah orang yang dermawan. Kemudian kata ganti orang ketiga jamak, di situ ada mereka. Kalimatnya, contoh kalimatnya adalah mereka bermain dan belajar dengan semangat. Kemudian sekarang perhatikan wacana berikut. Di situ ada wacana tentang malin kundang. Nah, silakan kalian baca, kemudian kalian tentukan dalam wacana tersebut kata yang termasuk kata ganti orang. Apakah itu kata ganti orang pertama, atau kata ganti orang kedua, atau kata ganti orang ketiga?
Nanti bisa kalian lingkari ya atau garis bawahi. Coba kita baca. Malin Kundang pun turun dari kapal. Ia disambut oleh ibunya. Nah, di kalimat kedua ini ada kata ia. Ia masuk ke kata ganti orang ketiga, tunggal, ya. Setelah cukup dekat, ibunya melihat bekas luka di lengan kanan orang tersebut. Semakin yakinlah ibunya bahwa yang ia dekati adalah Malin Kundang. Nah, pada kalimat ketiga di wacana ini mana ada nggak ya kata gantinya? Ada ya, yaitu iya ya, sama kayak yang tadi. Kemudian kita masuk ke kalimat berikutnya. Malin Kundang anakku, mengapa kau pergi begitu lama tanpa mengirimkan kabar? Katanya sambil memeluk Malin Kundang. Tetapi Kundang segera melepaskan pelukan ibunya dan mendorongnya hingga terjatuh. Wanita tak tahu diri, sembarangan saja mengaku sebagai ibuku, kata Malin Kundang pada ibunya. Malin Kundang pura-pura tidak mengenali ibunya karena malu dengan ibunya yang sudah tua dan mengenakan baju compang-camping. Nah, pada wacana ini masih sedikit contoh untuk kata gantinya, tetapi tidak apa-apa. Kalian tentukan ya mana yang merupakan kata ganti orang. Oke, sekarang kita masuk ke challenge kegiatan kita untuk bahasa Indonesia ya. Yang pertama yaitu membuat tabel kata ganti orang. Jadi silahkan tulis, buat tabel tentang kata ganti orang seperti tadi yang ada di contoh. Itu di buku binder atau filemu atau buku tulis. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Ibu akan memberikan sebuah wacana baru. Bukan Malin Kundang ya. Nanti kalian bisa lihat wacananya apa. Setelah kalian baca, kemudian kalian tentukan yang termasuk kata ganti orang. Boleh dilingkari atau digaris bawahi. Kemudian dikasih keterangan ya, itu kata ganti orang keberapa dan tunggal atau jamak. Kemudian kegiatan yang ketiga adalah membuat kalimat dengan menggunakan kata ganti orang pertama tunggal satu saja, orang pertama jamak satu, orang kedua tunggal satu, orang kedua jamak satu, orang ketiga tunggal satu, orang ketiga jamak satu. Jadi ada 6 kalimat ya. 2 kalimat menggunakan kata ganti orang pertama, satunya tunggal satunya jamak. 2 kalimat lagi menggunakan kata ganti kata ganti orang kedua, satu tunggal satu jamak juga. Kemudian 2 lagi membuat kalimat dengan kata ganti orang ketiga, satu tunggal satu jamak. Dan ini contoh wacana untuk kegiatan yang kedua. Oke, itu saja untuk kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat mengerjakan kegiatan dan tetap semangat ya. Silakan bertanya jika ada yang masih belum jelas. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.